Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Prasetyo dari kelompok 1. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tugas PSBO, membuat diagram dari contoh mobile banking BCA. Pertama saya akan menjelaskan tentang use case itu apa ya. Use case adalah sebuah teknik untuk menangkap kebutuhan fungsionalitas sistem. Use case menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Use case menyediakan sebuah narasi bagaimana sebuah sistem digunakan. Use case itu ada 3 ya. Ada C-level yang sedang ada di yang sekarang, ada fish level dan kit level. Use case ada jenisnya juga ada 2 ya, berdasarkan interaksinya. Yang pertama use case sistem atau use case yang berinteraksi dengan sistem. Yang kedua use case bisnis atau interaksi bisnis dengan konsumen atau kejadian nyata. Pada saat sekarang kita ke C-level dulu ya. Use case C-level itu apa sih? Nah, dia biasanya mewakili interaksi diskrit atau tidak saling berhubungan antar faktor utama dengan sistem. Ini gambar-gambar apa sih? Baik, akan saya jelaskan ya. Yang di sini ini disebutnya aktor ya. Aktor atau orang atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem saat ini. Dia ini sebuah peran ya, bukan pengguna spesifik. Aktor adalah eksternal terhadap sistem. Tidak boleh ada komunikasi langsung antar aktor, dan dia memberikan input, menerima output ataupun keduanya. Dalam hal ini nasabah ya, saya gambarkan aktor itu sebagai nasabah, dan garis ini itu disebut dengan asosiasi relationship. Apa sih dia gunanya? Dia ini menghubungkan aktor dengan use case, menunjukkan komunikasi 2 arah atau 1 arah. Umumnya hanya digambarkan garis saja. Nah, ini yang dia aktor itu menunjukkan komunikasi ke yang bulat-bulat ini loh, yang disebut dengan use case. Use case itu adalah bagian utama dari fungsionalitas sistem. Dia bisa di-extend atau diperluas. Use case lainnya ditempatkan di dalam boundary atau batasan sistem. Use case dibuat berdasar keperluan aktor. Nah, keperluannya apa? Merupakan apa yang dikerjakan sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Dilabeli dengan kata kerja atau frase kata bedah. Jadi aktor keperluannya apa di mobile banking ini? Dia bisa melihat informasi, bisa transfer, bisa bayar tagihan, bisa isi ulang, bisa transaksi. Nah, di dalam sini ada yang namanya boundary nih, boundary system. Dia berisi nama dari sistem yang diletakkan di dalam atau di bagian atas boundary, mewakili ruang lingkup sistem, dan aktor berada di luar lingkup sistem. Seperti ini kira-kira C-level ya. Jadi nggak ada sistem yang berinteraksi langsung, hanya aktor yang ingin melakukan apa. Jadi bisa lihat informasi, bisa transfer, bisa isi ulang, melakukan transaksi tanpa kartu, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fish level selanjutnya, yaitu fish level use case fish level ya, maaf. Pengertiannya itu apa sih? Nah, pengertiannya dia ini use case level ini ada karena di-include oleh use case C-level ya, di-include oleh use case yang ini. Jadi dia ada tambahan-tambahan include. Ini garis-garis putus ini apa ya? Nah, ini yang disebut dengan extend ya. Pengertiannya adalah memperluas use case untuk memasukkan perilaku opsional.
Jadi use case ini nih yang melihat informasi, memasukkan perilaku opsional, jadi bisa lihat saldo, bisa lihat info reksadana, bisa lihat info RDN, dan lihat info KPR. Tanda panah ini mengarah dari use case tambahan dari sini ke use case pusat ke sini. Seperti ini kira-kira gambarannya ya dari use case fish level. Jadi ada tambahan, jadi dari transfer bisa melihat daftar transfer, bisa melakukan transfer. Terus bayar tagihan, bisa bayar tagihan handphone, dia bisa bayar pajak, bisa bayar tagihan pinjaman, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke use case kit level ya. Kit level itu apa sih? Nah, ini lebih kompleks ya. Use case kit level ini menunjukkan bagaimana use case si level sesuai dengan interaksi bisnis yang lebih luas. Use case level ini biasanya use case bisnis, sedangkan C dan fish level adalah use case system. Ini kok ada tambahan lagi ya, baik akan saya jelaskan ya. Jadi ada use case tambahan di mana dia di-include nih, yang maksud include ini dari garis dari sini ke sini ya. Saya jelaskan dulu pengertiannya. Pengertiannya adalah memasukkan satu use case dalam use case lainnya. Perilaku atau behavior yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat terjadi, di mana kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case lainnya. Tanda panah mengarah dari base case use case menuju ke use case yang di-include dari use case ini. Dari pusat ke yang di-include seperti ini ya. Jadi kalau mau melakukan isi ulang atau bayar tagihan, itu harus login dulu use case-nya. Harus login, terus masukin kode akses biasanya kalau di BCA. Baru nanti sistem yang akan memverifikasi kode aksesnya. Kalau benar bisa masuk, bisa bayar, bisa transfer, bisa lihat saldo. Kalau gagal ya coba lagi. Baik, saya lanjut ke sequence diagram ya. Sequence diagram itu apa sih? Sequence diagram adalah diagram yang mengilustrasikan objek-objek yang berpartisipasi di dalam suatu use case. Sequence diagram menunjukkan pesan yang lewat di antara objek untuk use case tertentu dari waktu ke waktu. Elemennya ada apa aja ya? Ada aktor, saya jelasin dulu deh. Aktor adalah orang atau sistem yang memperoleh manfaat dari dan berada di luar sistem. Berpartisipasi dalam suatu urutan dengan mengirim dan atau menerima pesan, ditempatkan di atas bagian atas diagram. Dalam hal ini aktornya adalah nasabah ya. Terus elemen-elemennya apa aja? Ada objek. Objek adalah suatu urutan dengan mengirim dan atau menerima pesan, ditempatkan di bagian atas diagram. Penggambarannya seperti ini ya. Yang ini adalah boundary class, dia menggambarkan tampilan program. Ada control class, menggambarkan controller, dan entity class, menggambarkan kelas. Selanjutnya ada lifeline nih ya, titik-titik seperti ini, menunjukkan kehidupan suatu objek selama suatu urutan berisi X pada titik di mana kelas tidak lagi berinteraksi. Selanjutnya ada eksekusi kejadian ya. Dia merupakan persegi panjang, sempit panjang yang ditempatkan di atas lifeline ini. Menunjukkan kapan suatu objek mengirim atau menerima pesan. Selanjutnya ada pesan ya. Ada pesan,
atau message ya, menyampaikan informasi dari suatu objek ke objek lainnya seperti ini. Pemanggilan operasi diberi label dengan pesan yang dikirim dan panah padat. Sedangkan pengembalian diberi label dengan nilai yang dikembalikan dan ditampilkan dengan tanda panah putus-putus ya, seperti ini, return value disebutnya. Terus saya menggambarkan sequence diagram ini pakai metode MVC ya, atau model view controller. Pasti MVC adalah sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan data atau model dari tampilan atau view dan cara bagaimana memprosesnya. Controller ya sebutnya. Metodenya apa? Model itu apa sih? Model itu mewakili struktur data. Ada data nasabah, data transaksi, dan data saldo ya dalam hal ini. View itu bagian yang mengatur tampilan, menu login, menu transaksi, dan controller yang merupakan bagian yang menjembatani model dan view seperti ini ya, controller. Baik, saya coba jelaskan ya alur kejadiannya. Kejadian eksekusinya itu dari nasabah masuk aplikasi, pesannya apa, masuk pesannya, terus menu login itu akan menampilkan, terus dia input kode akses, terus controller akan memeriksa ya dengan data nasabah, dicek, verifikasi kodenya, kalau valid, return value ya, return value-nya mengembalikan nilai hasil dari verifikasinya ya, jadi benar input kodenya benar, terus menampilkan menu transaksi kayak mobile info misalnya. Ini di sini diklik info, terus controller akan menampilkan info saldo dari data saldo. Ini ceritanya mau ngecek saldo ya. Terus return value-nya apa? Ya menampilkan saldo dari data saldo dari model. Terus mau lihat cek saldo reksadana, diklik, terus data saldo akan mengembalikan saldo ya. Terus mutasi rekening sama, dan seterusnya sampai cek reksadana di sini ya. Terus kembali dan sudah selesai, terus logout. Selanjutnya kita ke bagian menu mobile transfer ya. Kejadian eksekusinya dimulai dari masuk aplikasi, terus menu login, di ini view ya, akan menampilkan menu, terus nasabah input kode akses, terus controller akan memverifikasi data nasabah akan apakah valid, terus return value-nya akan mengembalikan hasil verifikasi ya, kayak tadi menampilkan menu, terus nasabah klik mobile transfer, terus buat data transfer ya, data transaksi ya, masuknya ke data transaksi, datanya tersimpan, terus kalau mau transfer lagi buat daftar bank yang ingin transfer, klik aja di sini, terus data transaksi ke daftar bank tersimpan. Kalau mau transfer baru kita gunakan data yang tadi dibuat di sini ya, di sini sama di sini. Kalau mau transfer baru dicek nih, kalau datanya ada, masuk ke sini, terus cek saldo, kalau saldonya cukup, transfer dilakukan, transfer selesai. Terus kalau mau transfer antar bank ya, beda bank, terus dicek daftar bank yang tadi diinput, kalau ada dicek saldonya, jika cukup baru transfer selesai, kembali dan logout. Seperti ini kira-kira untuk sequence diagram yang mobile transfer. Selanjutnya kita akan ke sequence
Venn diagram yang info ya. Selanjutnya kita ke pembayaran ya, atau menu payment. Eksekusinya itu nasabah masuk aplikasi menampilkan menu login, terus input kode akses, controller akan mengecek data nasabah apakah valid, terus hasilnya keluar, tampilkan menu, baru ke mobile payment ya. Baru kalau mau bayar contoh klik kartu kredit, itu kita cek data saldonya dulu. Kalau udah bayar kan kesimpan nih sisa saldo berapa, baru kesimpan. Terus kalau mau beli pulsa juga sama, cek data saldonya, terus disimpan di data transaksi seperti ini ya, lifeline-nya. Terus kalau udah selesai kembali, terus logout. Kira-kira seperti itu untuk Venn diagram. Selanjutnya saya akan membahas tentang package diagram ya. Baik, kita lanjut ke package diagram ya. Package diagram itu apa sih? Package diagram itu bisa dianggap sebagai folder. Ketika package digunakan dalam bahasa pemrograman seperti Java atau PHP, package diimplementasikan sebagai folder. Package diagram bisa diartikan sebagai kelas diagram yang hanya menunjukkan package. Elemen-elemennya apa aja? Ada package, ada package digunakan untuk menyederhanakan diagram UML dengan mengelompokkan elemen terkait menjadi satu elemen tingkat yang lebih tinggi. Terus ada dependency relationship ya, mewakili ketergantungan antara package. Jika package diubah, package dependency juga bisa dimodifikasi, memiliki panah yang diambil dari package tergantung pada package yang bergantung padanya. Ada dua stereotip di package diagram ya. Yang biasa digunakan itu adalah import dan akses. Import untuk public dan akses untuk private. Baik, di contoh kasus Bank BCA ini ada package controller, terus ada di dalamnya juga ada package login, ada info, ada dashboard, ada transfer, ada payment. Terus di package view ada view login, view dashboard, view info, view transfer, dan view payment. Di view model juga ada model login, model info, model transfer, dan model payment. Gimana sih cara kerjanya? Jadi semua itu dipusatkan di controller ya. Jadi misal kalau di PHP, di folder yang ada di project web programming 2 kami itu ada, misal di controller ingin menampilkan suatu view gitu. Yang pertama ditampilin itu modelnya dulu. Jadi ngambil modelnya dulu nih, dari sini diambil modelnya, baru ditampilin, baru kita tampilin view-nya melalui melalui controller di package controller berikut ini. Nih, package controller, terus ada package model dan package view. Jadi kalau dari sini kalau ingin mau meload view, jadi ke controller dulu, jadi nggak bisa langsung dari view ke model seperti itu. Kalau untuk tanda plus ini apa sih? Tanda plus itu artinya public ya. Jadi menambahkan konten public. Kalau di kode itu seperti ini, itu public, yang artinya bisa diakses oleh function yang lain. Jadi ada public dan private kayak gini. Tapi ya, kalau private berarti nggak bisa diakses, nggak bisa ya. Jadi saya balikin ke public supaya bisa diakses oleh controller. Seperti itu dari saya. Selanjutnya kita akan bahas deployment diagram. Baik,
Kita lanjut ke deployment diagram ya. Deployment diagram itu adalah deployment yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara komponen perangkat keras yang digunakan dalam infrastruktur fisik dari suatu sistem informasi. Deployment diagram menunjukkan konfigurasi proses, node, dan artifak yang berjalan di suatu sistem. Sebagai contoh, ketika kita merancang sistem informasi terdistribusi yang akan menggunakan jaringan luas, deployment diagram dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan komunikasi di antara berbagai node dalam jaringan. Elemen-elemennya apa saja? Ada node ya, kayak gini nih. Ada nama, ada stereotipnya. Merupakan sumber daya komputasi, misalnya komputer, klien, server, jaringan terpisah, atau perangkat jaringan individu. Dilabeli dengan namanya. Dapat berisi stereotip untuk secara khusus memberi label jenis node yang diwakili, misalnya perangkat workstation, server aplikasi, atau perangkat seluler. Bentuk lainnya ada gambar ya, nanti di versi 5 atau 6 saya kasih lihat. Terus ada artifak, adalah spesifikasi perangkat lunak atau basis data, misalnya table atau database, atau tampilan database komponen atau lapisan layar. Dilabeli dengan namanya. Dapat berisi stereotip untuk secara khusus memberi label jenis artifak, misalnya file sumber, tabel basis data, file yang dapat dieksekusi, dan lain-lain. Elemen ada node dengan artifak yang digunakan. Tampilkan artifak yang ditempatkan pada simpul fisik. Ada communication path ya, yang ini nih. Merupakan asosiasi antara dua node, memungkinkan node untuk bertukar pesan. Dapat berisi stereotip untuk secara khusus memberi label jenis jalur komunikasi yang diwakili, misalnya LAN, internet serial paralel. Jadi versi satunya ini seperti ini ya, ada stereotipnya itu ada ini klien mobile app-nya ya, terus aplikasi mobile BCA namanya, terus disambungkan ke aplikasi servernya. Stereotipnya namanya application server, terus dia nyambung ke database nih. Jadi secara sederhananya sih begitu dia aplikasi mobile banking BCA ya, ngambil data dari server nerusin ke klien, ke HP nasabah. Terus ini yang versi 2 nya kira-kira seperti ini, dia pakai, saya asumsikan dia pakai Java ya, pemrograman Java, terus dihubungkan ke server, terus ini disebutnya node dengan artifak ya, yang ini node-nya, ini artifaknya dia pakai, saya asumsikan dia pakai MySQL, servernya pakai Linux, sini pakai private network. Ini yang ketiga, deployment diagram versi 3, dari nasabah ke internet, terus ke web service, baru ke application server, baru ke database server. Keempatnya kira-kira ini cakupan wilayahnya ya, saya asumsikan pakai Telkomsel, jadi cakupannya cukup luas ya, sebenarnya nggak cuma segini aja, seluruh Indonesia juga bisa, cuma terbatas, jadi Jabodetabek aja saya gambarkannya. Terus ini yang versi 5 dari lebih low level network model ya. Jadi misal saya asumsikan ditaruhnya server itu di menara BCA ya, server sama database, terus sambungin ke internet, baru ke nasabah, seperti itu. Terus selanjutnya ini yang disebut dengan bentuk lain ya, node tambahan dari node yang biasa digambarkan dalam deployment diagram. Jadi database server karena bank ya yang sensitif dan rentan dengan serangan, jadi ditambahin
firewall untuk security, untuk keamanan. Baru disambungkan dengan ATM. ATM itu apa? ATM itu disebutnya asynchronous transfer mode. Terus ada switch, baru ke router dipasang firewall lagi, baru ke sambungin ke internet, baru ke nasabah. Seperti itu untuk detail low level network model di deployment diagram versi 6. Demikian dari saya. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat activity diagram dalam BCA Mobile. Activity diagram ini biasanya untuk memodelkan proses dalam suatu sistem. Nah, untuk pembuatan activity diagram ini dibuat berdasarkan setiap use case yang dibuat dalam pembuatan m-banking atau mobile banking BCA ini. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan activity diagram untuk login. Di sini ada dua, nasabah dan sistem yang berperannya. Nah, di sini sebelumnya kita lihat dulu gambar yang di sebelah sini. Di sini adalah menu loginnya, dan di sini setelah menu login kita masuk akan menampilkan gambar seperti ini. Nah, baik, untuk yang pertama di sini dimulai dari nasabahnya masuk ke dalam sistem dengan ditandai atau menggunakan lambang initial node, yaitu menggambarkan awal setiap kegiatan. Lalu flow, di sini control flow-nya kita arahkan ke dalam, masuk ke dalam aplikasi. Jadi si nasabahnya masuk ke dalam aplikasi, lalu control flow-nya lagi kita arahkan ke sistem. Sistemnya menampilkan menu login yang ini ya. Jadi setelah ini nanti masuk ke dalam menu login. Di sini menekan tombol login. Nah, nanti di sini ada, sebelum ini tuh ada tombol login dan menampilkan kode akses. Jadi setelah menekan tombol login, nasabahnya menginputkan kode akses sesuai PIN. Kalau ini PIN ya, di sini ada 6 inputan kode aksesnya, nanti dimasukin. Lalu sistem akan memverifikasi kode aksesnya. Jadi kalau misalkan kode aksesnya di sini ada percabangan ya. Kondisinya jika dia no atau salah, dia akan kembali ke menu menginput kode aksesnya. Akan dibalikin lagi nih. Jadi menampilkan lagi dan si nasabah harus menginput kode aksesnya kembali. Jika kondisinya ya, maka akan menampilkan si aplikasinya menampilkan menu yang di bawah ini, m-info, transfer, m-payment, dan seterusnya. Nah, yang ini nih. Nah, untuk kondisi berikutnya, setelah menampilkan itu, kondisinya selesai atau final activity node, yaitu menandakan bahwa semua aktivitas akan berhenti di sistem. Nah, untuk yang kedua, di sini saya akan menjelaskan di bagian m-info. Coba kita lihat gambarnya lagi. Nah, tadi kan di sini si nasabahnya mengklik m-info. Nah, setelah masuk ke m-info, nanti di dalamnya akan muncul menu lagi seperti ini. Nah, untuk penjabaran untuk activity diagramnya seperti ini. Kita seperti biasa, ini biasa untuk memulai suatu aktivitas ditandai dengan initial node, yaitu initial node-nya dari nasabahnya. Dari nasabah membuka aplikasi, lalu aplikasi menampilkan menu login. Biasa tadi masuk ke dalam login, menekan tombol login, menginput kode akses, lalu menampilkan pilihan menu. Nah, di sini kita kan untuk informasi ya, info m-info. Lalu si nasabahnya mengklik atau menekan tombol memilih menu m-info. Lalu m-info ini akan menampilkan kembali si aplikasinya, menampilkan menu pilihan info saldo, mutasi rekening yang ini ya. Ini mutasi rekening, info saldo ya. Nah, ini nanti setelah menekan m-info. Nah, lalu di sini di control flow-nya diarahkan lagi ke nasabahnya.
dia ingin mengetahui apa di dalam M-info ini. Kita contohkan untuk si nasabahnya itu menekan tombol informasi saldo. Nanti di sini nasabahnya menekan tombol ini, lalu di sini kita ada 3, beda dengan yang tadi cuma ada nasabah sama sistem. Di sini ada database karena berkaitan dengan info saldo. Biasanya info saldonya disimpan di database. Jadi menekan tombol info, nanti control formnya diarahkan ke database. Dia mengambil data saldo nasabahnya, lalu ditampilkan di data saldo nasabahnya di sistemnya. Lalu di sini ada pencabangan kembali. Jika ya berarti sudah selesai. Jika no atau nasabah ingin mengetahui info lain, nasabah akan diarahkan ke menu pilihan lagi. Dan jika ya itu selesai. Nah, itu mungkin untuk M-info. Lanjut untuk M-transfer. Di sini juga sama untuk menu M-transfer. Setelah masuk M-transfer ya, mobile transfer ya, dia akan menampilkan sistemnya seperti ini ya. Pilihannya ada antar rekening, antar bank, antar rekening, antar bank. Di sini ada basic virtual account. Nah, di sini kita akan tunjukkan satu kasus untuk transfer ya. Di sini ada 3, melibatkannya nasabah, sistem, dan database. Untuk pertama atau initial node-nya kita dari awalnya dari nasabahnya masuk ke dalam aplikasi, terus control flow-nya diarahkan ke tampilan menu login, lalu masukin menekan tombol login, mengakses kode aksesnya, menampilkan pilihan menu, dan memilih menu M-transfer. Di dalam M-transfer ini menampilkan menu pilihan yang ini, yang di atas ini ya. Nah, oke, nanti kita di sini contohkan untuk menekan tombol transfer antar rekening. Nah, di sini setelah menekan tombolnya, sistem akan menampilkan form input dari rekening ke rekening, jumlah uang, dan berita. Nah, lalu diarahkan lagi ke nasabah. Nasabah mengisi form, menekan tombol send atau kirim, lalu sistem akan menampilkan lagi detail transaksinya. Jika di sini kita buat kondisi ya dan no. Di sini kondisinya jika no dulu ya. Jika no atau misalkan salah nomor rekening atau kurang nomornya, nanti nasabah bisa menekan back atau no. Lalu dia akan menginput form ulang dan menekan tombol send, lalu menampilkan detail transaksi. Jika sudah benar atau ya, dia akan diarahkan. Nah, di sini ada 2 kondisi ya, atau disebutnya frog node atau membagi perilaku. Jadi salah satunya memverifikasi kode akses, dan satu lagi mengurangi saldo. Ketika si nasabahnya memverifikasi kode akses untuk menyetujui transfer ya, otomatis saldo di dalam rekeningnya akan berkurang. Lalu disatukan lagi dengan join. Jadi yang tadinya dipisah lalu disatukan lagi untuk menyatukan arus aktivitasnya, diarahkan langsung menampilkan hasil transaksi oleh sistem. Nah, jika sudah menampilkan transaksi, menampilkan, nah di sini ada sistem menampilkan tombol pilihan atau simpan atau kirim. Nah, di sini ada 2 kondisi juga. Jika nasabahnya tidak atau no, dia akan menyimpan data secara otomatis tanpa mengirim atau menyimpan dan selesai. Jika dia bahkan menyimpan hasil transaksi atau mengirim hasil transaksinya, misalkan melalui WhatsApp, email, atau sebagainya. Lalu dia akan menyimpan dan selesai. Oke, mungkin untuk M-transfer cuma begitu aja. Terus selanjutnya untuk M-payment atau multi-payment ya. Biasanya ini digunakan untuk kebutuhan pembayaran seperti kartu kredit, listrik, air, pulsa, dan sebagainya. Nah, untuk multi-payment ini atau M-payment, untuk menu di dalamnya seperti ini. Nah,
nanti kita jelaskan lagi secara rincinya. Di sini ada 3 lagi karena untuk multi-payment ini pembayaran ya, pasti dia akan mengambil saldo dari database-nya. Jadi kita di sini buat 3 lagi, nasabah, sistem, database. Nah, untuk pertama kita seperti biasa yang awal itu dari nasabah dengan inisial notnya, masuk dalam aplikasi, menampilkan menu login, menekan tombol login, menginput kode akses, akan muncul menu ini. Dan di sini kita contohkan kasusnya memilih menu payment dan menampilkan menu pilihan payment-nya. Di sini menekan handphone atau ingin mengisi pulsa ya. Nah, setelah menekan handphone, dia akan menampilkan form input, nomor telepon dan jumlah yang akan kita top up. Nah, setelah menampilkan mengisi formnya, si pelanggan atau nasabahnya nanti di sini menekan tombol send. Setelah itu diarahkan kembali ke sistemnya, menampilkan detail transaksi. Jika di sini ada kondisi jika ya atau tidak. Jika dia tidak atau misalkan salah nomornya atau ingin merubah jumlah transaksinya, dia akan diarahkan lagi ke menginput form, dan jika ya atau sudah sesuai, dia akan diarahkan ke bawah dan dihadapkan dengan 2 kondisi yang perilaku yang sama. Jadi membagi perilakunya lagi ya di sini. Verifikasi kode akses seperti yang tadi di M-Transfer, dan saldonya akan otomatis berkurang di dalam rekeningnya. Nanti disatukan lagi dengan join note. Di sini akan menampilkan hasil transaksinya, lalu menampilkan menu pilihan seperti yang tadi di M-Transfer. Jadi bisa disimpan atau hanya menyimpan atau bisa dikirim. Seperti itu. Kalau misalkan di sini ada 2 kondisi lagi yang tadi saya jelaskan sebelumnya di M-Transfer. Di sini nasabah bisa jika ya akan mengirimkan lalu dia simpan, jadi sistemnya menyimpan secara otomatis setelah dikirim. Jika tidak ya sistem hanya menyimpan. Itu aja untuk M-Payment. Dan untuk yang terakhir, untuk bagian logoutnya di sini sebelum menu logout kita harus masuk dulu ke bagian di sini kan ada ya My Profile. Nanti di situ ada menu logout. Nanti menu logoutnya seperti ini. Oke, kita coba jelaskan. Di sini ada, kalau yang karena di sini tidak melibatkan database, jadi di sini cuma ada nasabah dan sistem. Nah, untuk yang pertama tuh di sini inisial notnya atau menggambarkan awal activity-nya yaitu di sistem. Sistem menampilkan menu pilihan seperti ini. Nanti diarahkan lagi atau kontrol call-nya ke si nasabah. Nasabah menekan tombol akun saya, lalu sistem menampilkan pilihan menu logout atau keluar dari sistem. Lalu nasabah menekan tombol logout, sistem akan menampilkan verifikasi seperti Anda akan logout dari BCA Mobile yang seperti digambar ini ya. Nah, ini contoh muncul verifikasinya seperti ini. Anda akan logout dari BCA Mobile. Jika logout ya berarti dia keluar, atau cancel dia akan kembali ke menu pilihan. Nah, di sini ada 2 kondisi lagi, ya dan no. Jika no berarti dia diarahkan kembali ke menu pilihan ini, dan jika yes berarti dia akan logout dan akan selesai. Jadi final activity-nya sudah selesai. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata dalam penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya Abdul Aziz akan menjelaskan tentang state machine diagram. State machine diagram itu sendiri adalah teknik yang terkenal untuk mendeskripsikan perilaku dari suatu sistem. Nah, untuk penjelasannya, untuk si state machine diagram ini dibuat di dalam suatu frame, yaitu yang kotak ini ya. Ini namanya frame.
Nah, untuk penjelasannya, yang pertama itu ya ini ya, untuk simbol ini dia inisialisasi yang awal, initial state namanya. Nah, untuk di awal ini si nasabah atau ini bisa login. Pengguna dapat mengakses layanan dengan masuk ke sistem menggunakan login yang valid. Untuk setiap pelayanan terdaftar di bank. Jadi yang bisa login itu yang sudah terdaftar di banknya. Karena status pertama dalam diagram mewakili tindakan untuk memasukkan login, di sini kita arahkan ke display. Jadi setelah login, kalau misalkan di sini ada dua kondisi ya. Di sini ada, kalau invalid itu dia ada pemberitahuan bahwa dia error dan harus mencoba lagi, dan lalu diarahkan ke pesan error messenger dan harus login kembali. Nah, sampai memenuhi beberapa kali. Jika memang loginnya gagal terus atau incorrect to OTP, nanti dia akan kembali ke menu awal atau dia selesai, dikatakan selesai. Nah, jika dia tidak salah dan benar verified-nya, dia akan bisa melakukan pemeriksaan saldo atau memanfaatkan layanan lain yang ditawarkan oleh si bank itu. Nah, lalu jika ingin mengecek saldo, nanti di sini ada display balance-nya, lalu update dan selesai. Jika tidak untuk mengecek saldo, untuk menggunakan layanan lain, diarahkan ke bawah dengan initial transaction. Jadi memilih transaksi, terus diproses transaksinya, terus select account ini memilih transaksi yang akan dilakukan, semisal pembayaran atau transfer. Nah, lalu di sini akan di input, enter quantity-nya, jumlah yang harus dibayarkannya berapa, lalu dia akan mengecek lagi ke saldonya, dimunculkan kembali dan diupdate, lalu selesai. Mungkin untuk penjelasan state mission diagram seperti itu. Mungkin kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riki Berbani akan menjelaskan kelas diagram dan objek diagram. Oke, kali ini saya akan memberikan pertama definisi dulu. Jadi definisi kelas diagram disebut juga jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Berbagai komponen tersebut mewakili kelas, yaitu ada di sini, atas ini. Lalu ada objek atau internal class object. Dan kelas sendiri merupakan istilah yang mendeskripsikan sekelompok objek yang semuanya memiliki peran serupa dalam sistem. Nah, kita bisa di sini lihat, di sini ada fungsi ataupun objek data user, user account, saldo user, transaksi, dan detail transaksi. Nah, bisa kita lihat di sini untuk data user. Nah, yang di sini yang ada di dalam kelas diagram tanda kutip harus juga masuk dalam database. Jadi jika menu m-banking, misalkan kita sudah login. Nah, kita dari awal login ya. Untuk login pertama kita menggunakan data user dan user account. Nah, untuk data user kita menggunakan pertama beberapa ada ID user, nama, tempat lahir, tanggal lahir, usia, dan nomor rekening. Nah, nanti nomor rekening dan data user ini dikirim ke login. Lalu setelah login, di login nanti minta kode aksesnya. Untuk m-banking tidak menggunakan password, tapi menggunakan kode akses. Kode akses dimiliki setiap nasabah ataupun user. Selanjutnya kita ke menu. Nah, untuk di menu itu karena tidak
menggunakan database hanya menggunakan coding ataupun tampilan saja. Lanjut, kita setelah sudah memasuki menu, dan di sini ada 3 objek yang bisa kita ambil. Di sini ada transaksi, saldo user, dan detail transaksi. Jadi ketiganya ini berperan penting dalam satu transaksi. Nah, untuk contoh sudah dijelaskan oleh saudara Aziz dan Tommy bagaimana transaksi. Yang pertama ada kirim transfer, lalu membeli pulsa dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat di sini ada objek transaksi. Di sini ada objek transaksi. Pertama ada nomor transaksi, tanggal, dan total. Nah, untuk mengambil transaksi ini kita menggunakan primary, yaitu nomor transaksi di sini. Dan lihat di sini untuk behaviornya itu tidak menggunakan public. Kalau public itu menggunakan plus dan private itu menggunakan min. Nah, setelah sudah kita menggunakan transaksi, nah di sini ada saldo user yang bisa diambil. Misalkan kita mau mengambil ataupun menggunakan fitur yaitu membeli pulsa. Nah, di sini kita masuk dulu, sudah login, lalu ke menu. Setelah di menu, baru kita lihat di sini ada saldo user, transaksi, dan detail transaksi. Pertama ke transaksi dulu, kita ke nomor transaksi, tanggal, dan total. Nah, transaksi dan detail transaksi masuk ke jenis transaksinya apa? Ada transaksi untuk transfer, transaksi untuk membeli pulsa, transaksi untuk membeli top up, dan lain-lain. Nah, kita pilih jenis transaksi untuk membeli pulsa. Lalu di detail transaksinya kita tulis ID-nya, lalu kita tuliskan biaya admin dan subtotalnya. Setelah menggunakan detail transaksi, baru kita ambil saldo usernya di sini. Nah, jika sudah setuju, nah di bagian saudara Aziz itu ada menyimpan detail atau tidak. Nah, di situ tidak harus menggunakan database, tapi cukup menggunakan logic yang ada di coding. Baik, selanjutnya kita ke objek diagram. Nah, di sini ada contoh. Pertama, kita lihat dulu ke objek data user. Nah, data user di sini ada ID user, nama, tempat lahir, tanggal lahir, usia, dan nomor rekening. Nah, di sini ada ID usernya, namanya Muhammad Rizky Barabani, tempat lahirnya Jakarta, tanggal lahirnya tanggal 11 bulan 3 99, lalu usianya 22. Nah, di sini data user atas nama Sabah Muhammad Rizky Barabani bisa menggunakan fungsi apa? Fungsi delete dan cetak. Lalu masuk menggunakan data user, lalu di verifikasi menggunakan user account dengan kode aksesnya itu 777665 menggunakan fungsi update. Baik, setelah itu kita masuk ke bawah di transaksinya. Misalkan kita pilih menu, yaitu menu jenis transaksinya multi payment. Kita transaksi dari mBanking BCA ke bank yang non BCA, misalkan bank syariah dan atau bank yang lainnya. Nah, jadi kita memilih menu jenis transaksi multi payment. Nah, kita masuk dulu ke detail transaksinya terlebih dahulu. Ke transaksinya terlebih dahulu, ke nomor transaksinya, lalu tanggalnya berapa, dan total transaksinya. Lalu kita masuk ke detail transaksi. Di sini ada ID transaksinya untuk membuat struk ataupun output yang nanti bisa disimpan oleh pengguna. Di sini ada nomor transaksi yang primary key-nya masuk ke foreign key-nya masuk ke primary key nomor transaksi di objek transaksi. Lalu di sini jenis transaksi multi payment dan biaya adminnya 5.000. Dari awal kita transaksi 700.000 karena kita beda bank dan non BCA, masuk biaya adminnya 5.000. Lalu subtotalnya 755.000 rupiah. Lalu kita bisa di sini ada fungsi save atau cetak. Kalau kita save tanpa menyimpan, jadi dia otomatis ke database-nya. Kalau misalnya di mBanking itu ada rekening koran ataupun
riwayat transaksi. Setelah itu kalau sudah, jangan lupa untuk mengambil objek saldo usernya. Nah, kita ambil saldo usernya, user siapa? Kita ambil dari ID usernya di sini. Lalu kita ambil saldonya, misalkan saldonya ada 50 juta. Nah, jadi nanti di detail transaksinya setelah selesai save atau cetak, nanti tertulis bahwa saldo tersisa 49 juta 250 gitu. Nah, itu penjelasan dari saya mengenai objek diagram dan class diagram. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.